Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayhaqi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mengulik mereview salah satu jurnal yang berjudul Mahasin At-Ta'wil fi Tafsir Qur'anil Karim karya Al-Qasimi, volume 9 nomor 2 halaman 229 sampai 242 dengan tahun terbitnya itu 2015, yang ditulis oleh Khairun Nisa dan A'ad Hidayat. Nah, tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengungkap model dan corak penafsiran Al-Qasimi di dalam karyanya. Nah, di dalam pendahuluan sendiri itu ya sebenarnya sudah memuat latar belakang, cuman menurut saya itu kurang menggelitik lah ibaratnya. Jadi tidak ada gap. Artinya adalah pendahuluannya itu masih sangat umum sekali. Bahkan saya itu belum menemukan skeptisitas di dalam diri saya yang menjadi pancingan, kayak seperti emang ya Al-Qasimi menulis demikian. Nah itu. Terus juga di dalam metodenya itu penulis tidak menyebutkan secara spesifik metode apa yang digunakan dalam penulisannya, jenis penelitiannya itu apa, dan hal ini itu sangat membuat para pembaca itu bingung nantinya itu. Penulis hanya menyebutkan pembahasan akan disusun secara deskriptif. Nah, setelah dari pendahuluan kita menuju ke pembahasan. Nah, di dalam artikel ini mengenai pembahasan itu sudah memuat beberapa aspek, karena ini artikel itu meneliti tentang suatu karya tokoh. Jadi menurut saya di dalamnya itu sudah memuat beberapa hal seperti biografi tokoh, terus ada karya-karya tokoh, ada juga latar penulisan karya, terus juga ada beberapa metode dan corak penulisan tokoh di dalam karyanya, dan juga di dalamnya itu ada sub materi di mana penulis itu memberikan contoh dari penafsiran Al-Qasimi sendiri. Nah, isian singkat dari jurnal ini adalah Al-Qasimi itu bernama lengkap Jamaluddin Ibn Al-Syekh Muhammad Syekh Ad-Dimashqi Ibn Syekh Muhammad Qasim Al-Halaq Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Nah, beliau itu lahir dan meninggal di kota Damaskus dengan usia kira-kira 49 tahun atau sekitar tahun 1283 sampai 1332 Hijriah. Nah, penulis juga mengatakan bahwa pemikirannya Al-Qasimi ini dipengaruhi oleh Muhammad Abduh, terus Al-Haytami, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Katsir. Penulis juga menyebutkan bahwa sumber dari penulisan kitabnya Al-Qasimi ini ada 4. Yang pertama itu ada hadis Nabi, yang kedua itu ada qaul sahabat, yang ketiga itu ada pakar bahasa Arab asli, dan yang keempat itu menggunakan rohnya sendiri. Artinya adalah Al-Qasimi ini membuka ruang pintu ijtihad. Nah, dari beberapa penyebutan sumber tadi mungkin ini opini saya, dapat saya simpulkan bahwa metode penafsiran yang digagas oleh Al-Qasimi itu menggunakan metode bil ma'thur. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan awal, saya itu ada keraguan sedikit mengenai penulis yang mengatakan bahwa Al-Qasimi ini pemikirannya dipengaruhi oleh Muhammad Abduh. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pemikiran yang bagaimana? Soalnya jika dilihat dari penulisan di kitabnya itu kebanyakan menggunakan hadis-hadis Nabi, sedangkan dari literatur yang saya baca Muhammad Abduh itu salah satu orang yang tidak mengakui relevansi hadis dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Israiliyat.
gitu. Nah, sedangkan di dalamnya itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kitabnya itu memuat beberapa hadis, bahkan sebagian besar. Nah, jadi ya seharusnya ketika penulis itu mengatakan pemikiran Al-Qasimi ini dipengaruhi oleh Muhammad Abduh, seharusnya itu dicantumkan salah satu bukti dari penafsirannya itu ayat mana, surah mana, supaya penulis itu tahu, oh berarti yang ini nih Abduh itu mempengaruhi pemikirannya. Soalnya mungkin jika saya simpulkan pemikiran Al-Qasimi itu lebih dominan kepada Ibnu Katsir, karena pas saya buka kitabnya Ibnu Katsir itu di dalamnya banyak memuat hadis-hadis seperti halnya Al-Qasimi ini. Nah, selanjutnya adalah ada pernyataan penulis yang mengatakan bahwa Al-Qasimi itu di beberapa tempat itu sering menyantumkan kisah Israiliyat, dan juga terkadang ia terjebak dalam fanatisme mazhab. Nah, sedikit komentar dari saya adalah seharusnya juga penulis itu memaparkan salah satu bukti penafsiran Al-Qasimi yang diindikasikan itu memiliki aspek kisah Israiliyat. Nah, apakah hal ini penting? Menurut saya, hal ini itu perlu ditunjukkan karena biasanya kisah-kisah dari Israiliyat ini mengandung bias lah. Seperti contohnya itu kisah Adam yang diturunkan ke bumi. Ada salah satu ulama tafsir klasik mengatakan bahwa Adam diturunkan ke bumi itu penyebabnya adalah Hawa. Dan hal ini dibantah oleh Buya Hamka yang mengatakan bahwa enggak, itu tuh bukan bukan Hawa yang salah, tapi Adam sendiri. Kenapa dia itu terjebak dalam rayuannya? Nah, ada juga beberapa hal yang menurut saya bingung dari penulisannya pemilik artikel ini. Ketika saya sudah berada di contoh, penulis itu menggunakan surah An-Nisa ayat 3. Nah, ia mengatakan bahwa Al-Qasimi dalam menafsirkan surah An-Nisa ayat 3 ini membukanya dengan pendapatnya Ar-Razi. Tapi ketika saya membukanya, di dalam itu bukan nama Ar-Razi yang pertama muncul itu, tapi Al-Zamakhsyari. Jadi kesimpulan dari saya mengenai artikel ini adalah, pertama itu artikel ini sudah memuat ada abstrak sudah memuat, dan pendahuluan juga sudah memuat latar belakang, cuman kurangnya itu di gap atau di gap lah. Terus juga dalam pembahasan itu sudah memuat beberapa aspek dan bagus sih menurut saya. Ada biografi tokoh, karya-karya, terus latar belakang penulisan karya tokoh Al-Qasimi, dan juga di situ dibuktikan dengan adanya contoh. Nah, terus juga selain dari abstrak pendahuluan dan pembahasan, penulis juga menutup dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Artinya adalah artikel ini mungkin bisa dibilang oke lah kalau misalkan dalam hal sebagai pijakan batu loncatan. Tapi artikel ini tidak dikategorikan sebagai artikel yang imran karena kurang metode. Penulis tidak menyebutkan metodenya, baik di abstrak maupun di pendahuluan juga. Seharusnya penulis itu memberikan secara eksplisit itu metodenya apa dalam penulisannya. Mungkin itu saja review artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.